Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan walladzi anzala al-kitaba hudan lil-muttaqin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali menambahkan nikmat kepada kita. Terus menerus Allah limpahkan kenikmatan tambahan kepada kita. Dan nikmat yang paling utama, yang paling berharga bagi kita adalah tentu nikmat ruku', nikmat sujud bersama, nikmat mengkaji ayat-ayat Allah, jalan kehidupan kita menuju kehidupan yang abadi. Ya, alhamdulillah sekarang subuh agak awal ya, sehingga jam 5 sudah bisa dimulai. Nanti kalau subuhnya sudah mulai jam 5, ini habis waktu dipakai ngurus ini. Keburu beres waktunya, udah habis. Sekarang waktunya agak panjang. Ya, alhamdulillah anak-anak berlatih merapihkan ya alat-alat. Insyaallah nanti ke depan lebih cepat ya adik-adik ya. Karena semakin hari waktu juga kita berubah. Saya tidak tahu apakah sudah ada tema khusus untuk kajian pagi hari ini atau enggak. Kalau enggak ya mungkin melanjutkan kajian surat Yasin. Hanya kalau pada pertemuan yang lalu di akhir, sekarang akan saya ambil dari ayat 51. Masih surat Yasin juga yang berbicara tentang alam kubur. Alam kubur bukan kuburan. Mungkin orang memandang kalau sebut alam kubur terbayang kuburan. Padahal semua orang yang meninggal pasti memasuki alam kubur. Tapi tidak semua orang meninggal di kubur. Ada yang meninggal mungkin di pesawat atau di kapal laut sehingga tidak tercapai pencarian di mana tubuh orang yang meninggal di pesawat, maka tentu tidak sempat dikubur. Jadi ada alam kubur, ada kuburan. Kalau kuburan fisik, kalau alam kubur adalah gaib. Dan semua kita akan memasuki ke alam kubur. Seperti apa kondisi kita nanti di alam kubur tergantung persiapan saat ini. Tergantung amal kehidupan kita saat ini. Ini akan menentukan seperti apa kita di alam kubur nanti. Tadi dibacakan ayat bersama-sama surat Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah menetapkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa berbicara tepat, bermakna sewaktu di dunia, demikian pula waktu di alam kubur. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Para ulama memberi makna tentang wa fil akhirah dalam ayat ini adalah pada alam kubur. Kenapa? Karena Rasulullah SAW seperti diungkapkan oleh Ibnu Katsir, saat beliau menyampaikan ayat ini, beliau menjelaskan tentang kehidupan umat manusia nanti di alam kubur akan mendapatkan pertanyaan tentang hakikat ketauhidan, keimanan kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, itu di alam kubur. Dan orang yang memahami dan juga mengamalkan Al-Quran pada saat ini, nanti pada saat ditanya di alam kubur juga akan memberikan jawaban yang tepat. Itu yang dimaksudkan yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan pada saat manusia meninggal, maka akan datang malaikat yang bertanya. Kemudian pertanyaan dijawab dengan tepat. Apabila memang tepat jawabannya,
maka manusia tersebut diangkat ke langit dan menerobos langit sampai malaikat di alam langit itu bertanya-tanya, ada apa ini, suasananya lain kok indah sekali, nikmat sekali. Dijawab, ada orang soleh lewat. Maka ketika sudah tiba di tempat tujuan, diperlihatkan kepadanya surga, kemudian diberi pakaian resmi, pakaian ahli surga. Belum masuk surga tapi sudah diberi pakaian. Tidak dapat dibayangkan bagaimana bahagianya. Gambaran kecil ketika orang cari kerja, kemudian diterima dan diberi pakaian resmi. Wah, rasanya sudah dapat penghasilan saja, padahal belum apa-apanya. Kerjanya belum, apalagi gaji, tapi merasa sudah bahagia saja. Itu belum apa-apa, nggak ada apa-apanya dibandingkan nanti di akhirat. Di akhirat sudah dinyatakan ahli surga, sudah diberi pakaian dari surga. Allah Akbar, nikmat luar biasa. Pas dikembalikan lagi ke alam kubur. Minha khalaqnakum, dari situ kami ciptakan dan kami kembalikan ke situ. Maka setibanya di alam kubur, kemudian alam kubur meluas, bercahaya. Tiba-tiba datang satu makhluk yang tidak kelihatan sebelumnya, tiba-tiba muncul, tersenyum, bahagia, manis, wanginya tak terhingga, pakaiannya begitu indah, menyampaikan selamat. Kemudian yang di alam kubur bertanya, man ant, siapakah engkau? Maka dia menjawab, ana amaluka saleh, aku amal solehmu. Amal soleh menjelma, berbicara, menyampaikan ucapan selamat. Ini di alam kubur. Dan bagaimana orang yang tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan ampunan, diangkat ke langit, langit tidak mau nerima. Al-Quran menyebutkan, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Orang yang mendustakan ayat Allah, sombong terhadap ayat Allah, diangkat ke langit, langit tertutup, tidak menerima. Yang dimaksud dengan langit tentunya jalan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Quran, la tufattahu lahum abwabus sama, pintu-pintu langit tidak dibuka. Ditutup sampai kapan? Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta dapat memasuki lubang jarum. Mungkinkah unta masuk lubang jarum? Apakah ada jarum yang segede masjid ini? Atau ada unta yang sekecil virus corona? Bukan, itu adalah ungkapan bahasa Quran yang kalau dalam bahasa manusia disebut peribahasa, tapi dalam Al-Quran enggak ada peribahasa. Tapi itu gambaran tentang mustahilnya orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah mendapatkan rahmat Allah, enggak mungkin. Ya, kalau disunahkan di bahasa setiap budikeun gitunya. Apa itu mana? Hatta yalijal jamal fi samil khiyat, sampai unta masuk lubang jarum. Muncul bahasa setiap budi mah sok tungguan tapi kebelut buluan, ora tak-takan, kuda nganukan, sok sia tuan, gitu kira-kira. Ada orang yang tidak bisa bahasa Sunda di sini. Ya, kalau yang tidak bahasa Sunda bisa bahasa Sunda, nah bahasa Indonesia yang tadi dari Al-Quran gitu. Tunggu sampai unta bisa masuk lubang jarum, itu tidak mungkin. Nah, itulah di akhir. Dan tiba-tiba muncullah, pas dikembalikan ke alam kubur, muncul makhluk yang sangat menjijikkan, menakutkan, bau busuk, tampilannya menyeramkan. Ketika
kaget orang di alam kubur melihat makhluk seperti itu. Langsung dia bertanya, man ant, siapakah engkau? Dia menjawab, ana amalukal khabis, aku amal burukmu. Menjelma, nanti amal itu menjelma, amal soleh menjelma, amal buruk juga menjelma. Oh, sangat mengerikan. Baik, kita kaji surat Yasin ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Sangkakala pun ditiup, dan seketika itu mereka bergerak cepat dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Pelajaran dari ayat telah dikemukakan dalam tadabbur ayat sebelumnya, tapi belum dibahas di sini, bahwa tidak semua makhluk yang hidup sekarang akan mendengar sayhah. Kan wa nufikha fis suri fa idzahum min ajasi ila rabbihim yansilun. Ada sayhah sebelumnya, pada ayat sebelumnya. Nah, tidak semua orang mendengar teriakan yang sangat mengerikan, teriakan hari kiamat. Tidak semua orang mendengar. Yang sudah meninggal kan tidak mendengarnya. Itu sayhah yang pertama. Tapi sayhah yang kedua semuanya akan mendengar. Untuk teriakan yang pertama kita sendiri mungkin tidak akan mendengar, karena kiamat ya walaupun sering dibahas oleh para kiai, para ustadz yang berbicara, yang rajin berbicara tentang akhir zaman, oh sangat mengerikannya. Kalau itu, kalau mau balik sudah bicara akhir zaman sangat mengerikan, seakan-akan sudah dekat gitu, tinggal berapa hari lagi gitu. Terutama kalau dihitung-hitung katanya umat Islam usianya 1500 tahun katanya. Saya sering ditanya itu, Ustaz katanya usia umat Islam itu 1500 tahun, berarti tinggal berapa tahun lagi? Kalau umat Islam 1500 tahun udah lewat, saya bilang 1500 tahun mah sudah lewat. Umat Islam itu sejak zaman Nabi Adam, bukan sejak zaman umat Nabi Muhammad. Betul, kalau sejak zaman umat Nabi Muhammad sekarang sudah 1444. Tambah umpamanya sebelum hijrah, udah berapa tuh? Jadi sudah 450 lebih. Tinggal sedikit lagi memang. Tapi enggak begitu. Kalimat kalau ada hadis itu benar, umat Islam 1500 tahun, yang dimaksud 1500 tahun itu apa gitu? Enggak jelas itu. Sebab kalau 1500 tahun sudah lewat. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang sudah berapa tahun? Kan umat Islam sejak Nabi Adam umat Islam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa umat Islam. Dalam Al-Quran jelas sekali. Nabi Yakub memanggil keluarganya, bertanya, ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, dan seterusnya, wa nahnu muslimun, kami muslim semuanya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada sayhah, ada teriakan yang sangat mengerikan, yang dahsyat, karena di antara mereka banyak yang sudah lebih dulu dijemput ajal, namun pada saat peniupan sangkakala kedua terjadi, maka semua makhluk yang sudah mati akan mengalami hal yang sama. Mereka semua akan bangkit bergegas menghadap kepada Rabb yang telah menciptakan, menghidupkan, dan mematikan mereka. Pada saat inilah perbedaan manusia akan terlihat dengan jelas. Nanti setelahnya semuanya kita mati, akan dibangkitkan, dan akan kelihatan perbedaan mana orang yang baik, mana orang yang tidak baik. Yaitu perbedaan orang yang mengisi kehidupan dengan benar sesuai fitrahnya, dan orang yang mengisi kehidupan dengan cara yang menyimpang dari fitrahnya. Semua manusia membawa fitrah suci. Fitratullahi allati fatran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Membawa nikmat tauhid, membawa nikmat iman. Semua orang yang lahir, mau lahir di tengah-tengah muslimin ataupun non muslim, pas lahir membawa fitrah suci semuanya. Di perjalananlah yang terkotorinya itu.
Semua akan tampil sesuai dengan masa lalu masing-masing yang mereka alami. Mereka keluar dari alam kubur. Alam kubur dalam alam gaib ya, adalah alam gaib yang mesti kita imani berlandaskan berita dari Al-Quran. Dan bukan untuk dipahami dengan logika. Bicara alam kubur, jangan dipaksakan untuk masuk ke rasio. Sebab akan muncul pertanyaan. Orang yang meninggal sekian ribu tahun yang lalu, dengan meninggal 2 hari sebelum kiamat, membawa dosa yang sama umpamanya. Oh, yang sudah ribuan tahun yang lalu berapa lama tuh siksa kuburnya dialami. Sedangkan yang 2 hari sebelum kiamat cuma 2 hari. Apa seperti itu? Ya, saya sebutkan di sini sebab tidak semua orang meninggal di kubur, dan dalam tanah alam kubur adalah fase perjalanan manusia yang dimasuki melalui pintu kematian menuju pintu kehidupan yang tidak terbatas. Sejak ada pesawat terbang di udara dan kapal berlayar di laut, banyak orang meninggal tidak sempat dikubur di daratannya. Dan dalam masyarakat tertentu ada budaya yang kebiasaan membuang mayat ke sungai. Tahu itu di mana? Sampai sungainya bau busuk. Dan sungai yang paling tercemar di dunia, disitulah sungainya. Sehingga ketika pada musim pandemi kemarin ada yang mandi-mandi di sana karena hari besar, ternyata pulangnya mereka pada meninggal. Disebut saja bahwa itulah korban corona, korban bau busuknya air sungai itu. Tapi kan ramai di kita diberitakan seperti itu. Jangan sampai Indonesia terkena seperti itu. Hati-hati, jaga lagi, ketat lagi. Nggak ada hubungan. Itu memang mereka mandi di sana, mandi suci. Bahasanya mandi sucinya, tapi membunuh diri. Kotor dunia, kotor akhirat. La haula wala quwata illa billah. Dan memang negara tersebut negara yang paling kotor. Tidak perlu saya sebutkannya negara namanya. Memang yang sudah tahu adalah itu mah tong cecok bajaan batur. Ya baik. Meski mayat-mayat itu berada di tempat yang berbeda, namun alam yang mereka lalui adalah alam kubur, yaitu alam yang dimasuki melalui pintu kematian dan perjalanan menuju kehidupan abadi. Kematian buat kita bukan akhir kehidupan, tetapi awal kehidupan yang hakiki. Makanya orang yang beriman tidak takut mati, tapi takut gagal mati. Ya. Takut tidak sukses mati. Kematian adalah menuju kesuksesan atau kegagalan. Nah, kita takut gagal mati. Kita harus berjuang sukses dengan kematian. Orang yang jatuh dari pesawat, aduh celaka. Buat orang yang memang husnul khotimah, bukan celaka itu sukses itu. Tapi buat yang su'ul khotimah, walaupun mati di tempat tidur, di kasur yang empuk, itu gagal kematiannya. Dan orang yang paling gagal kematian untuk akhir-akhir ini adalah seorang yang gagah perkasa menurut ukuran dunia. Sudah ribuan orang yang dia bunuh, walaupun tidak secara langsung, tapi dia menjelang kematian sudah diperlihatkan kepada dunia kehidupan dia di akhirat sejak 8 tahun sebelum dia melepaskan napas terakhir. 8 tahun koma. Sampai badannya beratnya tinggal 15%. Dan dibiarkan oleh Allah masih bernapas. Ukuran umum, kalau berat badan kita tinggal 20%, gak akan sanggup lagi hidup itu. Jangankan manusia, binatang pun begitu. Ini manusia tinggal 15% berat badannya, tapi dibiarkan oleh Allah hidup. Tinggal kerongkongan, tinggal tulang dibungkus kulit. Berbagai ahli kesehatan dari penjuru dunia datang mengobati, gak punya arti. Siapakah dia? Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel,
yang jahatnya luar biasa, oleh Allah diperlihatkan kepada masyarakat dunia sebelum meninggal 8 tahun dia koma. Dan sebelum sakit berat dia tersiksa dengan mimpi-mimpi buruk terus. Itu sebelum koma. La haula wala quwata illa billah. Itu teh belum apa-apa. Dunia, siksa dunia seberat bagaimanapun lebih ringan dibanding dengan siksa akhirat teringan. Seringan-ringannya siksa akhirat jauh lebih berat dibanding dengan seberat-beratnya siksa dunia. Maka tidak tepat, tidak benar kalau kita menganggap enteng, ya dosa kecil lah. Nanti juga di akhirat siksaannya nggak akan berat, ini mah dosa kecil. Hati-hati, sekecil-kecilnya dosa kalau tidak diampuni oleh Allah, siksaannya seperti apa? Inna ahwanan nasi azaban yaumal qiyamah rajulun tahta qadamahi jamratan fayaghli bihima dima'ahu. Orang yang paling ringan siksanya di akhirat adalah dia menderita menginjak bara api. Adanya bara api di bawah kaki membuat otaknya mendidih. Itu siksa paling ringan. Maka tidak tepat kita menganggap remeh terhadap siksa akhirat. Oh, ngeri sekali. Ya Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat ampunan kepada kita. Duh, ngeri ya. Ya, ketika sudah tiba saatnya untuk memasuki alam akhirat, maka mereka semua akan mengalami hal yang sama, yaitu dibangkitkan dari alam kubur. Ayat ini dapat dipahami sebagai dalil adanya alam kubur yang sempat diragukan oleh pihak tertentu. Mereka meragukan tentang alam kubur serta siksa kubur karena menghubungkannya dengan masa kehidupan di dunia. Dipaksakan untuk dirasiokan, nggak akan masuk akal. Ini alam kubur, alam gaib. Alam gaib bukan untuk dipahami, tapi diimani. Jika muncul pertanyaan siapakah yang lebih lama mendapat hukuman atau siksa kubur antara dua orang yang mati dengan membawa dosa yang berbeda pada waktu yang berjauhan, jika ada orang yang meninggal 2000 tahun sebelum kiamat dengan membawa dosa, 2 dosa, dan ada orang yang meninggal 1 hari sebelum kiamat dengan membawa 100 dosa, siapakah yang lebih lama menderita siksa kubur? 100 dosa mati sebelum hari kiamat 1 hari. 1000 dosa meninggal 1000 dosa 1 hari sebelum kiamat, kemudian 1 dosa meninggal 2000 tahun yang lalu. Oh, sepertinya gitu. Yang 1 dosa lebih berat siksaannya di alam kubur karena lebih lama. Apakah seperti itu? Jawabannya adalah Allah Maha Adil. Allah Maha Kuasa. Dengan keadilan dan kuasanya, tidak ada seorang hamba yang terzalimi. Mengubah waktu 1 jam menjadi terasa 1000 tahun, atau sebaliknya, mengubah waktu 1000 tahun menjadi terasa 1 jam, sangatlah mudah bagi Allah. Jadi orang yang meninggal 1 hari sebelum kiamat membawa dosa 1000, ya disesuaikanlah, walaupun 1 hari menurut ukuran manusia, tapi dia membawa dosa 1000. Tentu siksa alam kuburnya lebih lama terasa oleh dia. 1 hari itu untuk di dunia. Untuk di alam kubur beda, ini alam gaib. Atau orang yang saleh sudah meninggal 5000 tahun yang lalu, dia meninggal dia mengharap untuk segera kiamat karena ingin segera masuk surga. Kan sudah diperlihatkan. Itu dalam surat Ibrahim, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan. Rasul ini menegaskan bahwa nanti itu pada hari kiamat, pada hari di alam kubur, ketika kita, mudah-mudahan kitanya termasuk mendapatkan nikmat husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Kita mendapatkan nikmat husnul khatimah. Pas meninggal, kedatangan orang soleh, kedatangan makhluk soleh menyampaikan selamat sukses. Bertanya, aku sukses? Iya, engkau sukses. Lalu aku di sini mau apa? Istirahat, menunggu hari kiamat. Ya Allah, aku mohon engkau segerakan kiamat.
karena ingin mendapatkan surga. Apakah akan kesal menunggu kiamat? Kiamat masih sekian lama lagi. Kita meninggal beberapa tahun ke depan. Wah, lama dong nunggu kiamat untuk masuk surga. Lama ukuran orang yang hidup di dunia. Allah Maha Kuasa. Orang yang tinggal di alam kubur 1000 tahun terasa 1 menit, gampang-gampang saja. Karena dia ahli surga sehingga tidak terasa lama menunggu. Sudah meninggal orang soleh, itu dia istirahat menunggu kiamat, gak akan mungkin sibuk mikirin orang yang masih di dunianya. Kan kadang-kadang suka diyakini datang gitu ke alam, ke kuburannya, minta tolong gitu. Aku ini mau ujian, tolong doain supaya aku sukses. Minta didoakan kepada yang sudah meninggal. Ya kepada yang masih hidup lah kalau minta didoakan. Yang sudah meninggal sudah nggak bisa berdoa lagi. Kalau orang yang sudah meninggal boleh berdoa, tentu dia akan berdoa untuk dirinya, ingin kembali ke dunia, ingin meningkatkan amal saleh. Rasul pernah bersabda begitu. Aku berharap aku meninggal di medan juang, lalu Allah hidupkan kembali. Lalu aku berjuang lagi sampai meninggal di medan juang dan Allah hidupkan lagi. Kalau boleh dan kalau memungkinkan, aku memohon kepada Allah akan begitu. Uqtal summa uhya, summa uqtal summa uhya. Demikian sabda Rasulullah. Rasul saja tidak. Padahal untuk Rasul sudah diistimewakan oleh Allah. Sampai saat ini beliau masih menjawab salam kita. Hanya menjawab salam. Tapi bukan beramal. Bukan Rasulullah kembali ke dunia, hidup lagi, berjuang lagi, berjihad lagi, mimpin perang. Enggak. Tetapi hanya menjawab salam saja. Itu keistimewaan khusus untuk Rasulullah. Karena sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau diutus untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Nah, saat ini kita kan ingin mendapatkan jawaban salam dari Rasul. Bukankah Rasul menyebarkan rahmat untuk seluruh alam? Kita tidak bertemu, maka Rasul diistimewakan oleh Allah. Beliau bersabda, "Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta yud'al salam." Tiada seorang pun yang membaca salam kepadaku kecuali aku diberi oleh Allah kesempatan menjawab salam mereka. Subhanallah. Makanya ketika kita sholat tadi, kita mengucapkan salam kepada para nabi, tidak mengucapkan assalamualaikum ayyuhal anbiya kan? Atau kepada para sholihin assalamualaikum ayyuhal sholihun, enggak. Tapi untuk Nabi Muhammad, assalamualaikum ayyuhan nabi. Hanya untuk Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kalimat assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Dan keselamatan, ya Allah, kami mohon Engkau curahkan kepada kami semuanya dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, untuk Nabi Muhammad assalamualaikum. Padahal kuburan Nabi Muhammad jauh dari sini, 8.000 kilometer. Kalau kita datang ke kuburan, assalamualaikum ya darul qaumin mukminin, itu silahkan, diajarkan oleh al-Islam. Kita datang ke kuburan, ke pekuburan atau ke kuburannya, ke daerah kuburan, ke kawasan kuburan, mengucapkan salam untuk ahli kubur. Kalau memang ahli kuburnya orang-orang beriman. Baik, saya lanjutkan. Mengubah waktu 1 jam menjadi terasa 1000 tahun, atau sebaliknya mengubah waktu 1000 tahun menjadi terasa 1 jam sangatlah mudah bagi Allah, karena semua waktu adalah milik Allah. Hal ini sudah Allah buktikan bagi kepentingan manusia dengan peristiwa yang dialami sekelompok pemuda yang dikenal Ashabul Kahfi, penghuni gua. Kisahnya diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan bahwa mereka tinggal sekian ratus tahun, ya. Diberi oleh Allah nikmat tidur.
Tidur dalam gua. Pas terbangun, aduh lapar, tolong cariin makanan. Bawa uang yang mana? Nih uang nih. Pas dibawa keluar uang, kaget, ini uang zaman kapan gitu. Akhirnya mereka pun berpikir, kita memang berapa lama di sini? Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinin. Mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun. Betul 300 tahun? Coba hitung lagi. Pas dihitung lagi 309 tahun. Wazdadu tis'a, dan bertambah 9. Setelahnya dihitung 300, dihitung lagi jadi 309. Kok bisa berbeda? Iya, yang 300 tahun itu berlandaskan perjalanan matahari, yang 309 berdasarkan perjalanan bulan. Jadi antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi, dalam 100 tahun beda 3 tahun. Dalam 300 tahun beda 309. Berarti bapak dan ibu yang saat ini usianya 62 tahun Masehi, sudah 64 tahun Hijriah. Saya sendiri untuk Masehi saat ini 65, untuk Hijriah berarti sudah 67 tahun. Begitu. Kita kadang-kadang nggak ingat kan ya, Hijriah nama, Masehi namanya. Tapi kalau pas tahun baru maka kadang-kadang ramai. Ketika ada rame-rame menyambut tahun baru Masehi, apa-apaan tahun baru Masehi. Kalau umpamanya 1 Januari kita isi dengan qiyamul lail atau dengan ceramah atau dengan, kan libur 1 Januari, yuk kita adakan pengajian. Ada orang yang berkomentar, apa-apaan ini katanya, merayakan kalender Masehi, kalender orang kafir katanya, kan gitu. Tapi ketika ditanya, oh iya kalender orang kafir ya Masehi, iya itu. Kita apa? Hijriah. Kalau bapak usianya berapa sekarang menurut Hijriah? Duh kata ingat tuh, gimana sih? Katanya kalender kita adalah Hijriah, tapi usia dia sih nggak tahu gitu berapa tahun kalender Hijriahnya. Nah kita nampaknya perlu ini ya, semuanya bapak dan ibu perlu tahu tanggal kelahiran Masehinya dan tanggal kelahiran Hijriahnya, biar kita menghisab diri berlandaskan kalender Masehi dan kalender Hijriah. Malamnya harinya sama Hijriah dengan Masehi, tapi nama bulannya beda kan. Berapa bulan kita menurut Hijriah dan berapa bulan hidup kita menurut Masehi. Saat ini bulan Rabiul Awal saat ini, dan bulan Oktober sekarang tanya. Betul ya. Nah, sudah berapa Oktober kita ini hidup di dunia? Bagi orang yang sudah mengalami 50 Oktober, berapa Rabiul Awalnya, berapa kali? Beda itu. Jangan disamakan. Baik, kita lanjutkan. Usia manusia di alam kubur tidak dapat diukur dengan usia manusia di alam dunia. Ukuran tahun dan hari yang kita kenal di dunia sangat berhubungan dengan perjalanan matahari yang diciptakan untuk kehidupan di dunia. Kalau sudah di alam kubur, kita tidak lagi memperhatikan matahari kan. Kita tahu berapa hari, berapa bulan, berlandaskan ada perjalanan matahari. Nanti di alam kubur nggak lagi. Ya, sedangkan di alam kubur tidak berhubungan dengan hari, bulan, tahun, abad, dan milenium. Enggak. Sebab kehidupan di alam kubur tidak berhubungan dengan perjalanan matahari. Kita selalu menemukan lafaz yaum dalam Al-Quran. Yaumul qiyamah, yaumul hisab, yauma yafirrul mar'u min akhi. Yaum, hari. Itu hari itu berkaitan dengan dunia. Ada 24 jam. Tapi kalau di akhirat nggak ada lagi 24 jam. Makanya Al-Quran menyebut hari kiamat. Hari aja ya. Nggak ada tahun kiamatnya. Nggak ada bulan kiamat. Nggak ada bulan pembalasan. Hanya yaum. Yaumul qiyamah, yaumuddin, yaumul hisab. Cukup dengan satu kata saja. Apa makna yaum untuk akhirat? Tidak ada hubungan dengan yaum untuk dunia.
Untuk dunia 24 jam, untuk akhirat enggak ada lagi. Ini masih panjang, saya ingin lanjut saja ke ayat berikutnya. Ya, ini ada doa untuk alam kubur. Bagaimana supaya kita pas dibangkitkan dari alam kubur termasuk yang sukses hidup, termasuk yang selamat. Sangat penting untuk membaca doa waktu sujud. Sudah pada hafal doanya waktu sujud? Kan suka banyak-banyak sujudnya, suka lama-lama sujud. Sering ketanyaan itu. Ada anjuran dari Rasulullah SAW agar saat sujud itu memperbanyak doa. Rasul bersabda, "Aqrabu ma yakunul amdu min rabbi wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a." Orang yang terdekat kepada Rabb-nya adalah orang yang sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa. Doa apa? Yang dia ketahui cuma subhanallahil a'la, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Ada yang lebih panjang yang hafal? Ada yang hafal Allahumma laka sajadtu wa bika amantu khudu'a ala qarqabati wa mukhi wa azmi. Ada yang sudah hafal doa itu? Pada bengong, kelihatannya ada yang belum hafalnya. Nah, itu belum yang panjang, ada lagi yang lebih panjang. Inilah doa yang lebih panjang, yang tepat untuk digunakan berdoa saat sujud. Apa doanya? Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratikal khalqi ahyini ma'alimtal hayata akhiran li. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang yang gaib dan Engkau maha kuasa masa depanku, masa depan keluarga aku, masa depan umatku, masa depan bangsaku. Engkau maha kuasa untuk berubahnya. Saya kadang-kadang ketika berdoa dengan doa ini, ya Allah, Engkau maha tahu, aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bernafas. Negara di mana kami berada seperti ini, ya Allah, hanya padamu aku titipkan anakku, cucuku, keluargaku, agar apabila negeri ini mengalami hal yang di luar dugaan, yang penting Engkau berikan kepada keluargaku nikmat iman, nikmat akidah tauhid. Banyak tantangan, akan semakin dekat dengan Allah, karena akan lebih sabar, akan meningkatkan perjuangan. Bila banyak kesejahteraan, kenikmatan, akan membawa mereka untuk banyak bersyukur. Dua-duanya berguna bagi orang yang beriman. Makanya tidak tepat bagi kita ketika diberitakan nanti akan ada, apa katanya, resesi apa? Udah ada ancaman lagi ini. Ini aneh. Saya bertanya-tanya, kalau ada bencana yang sudah diketahui sebelumnya, berarti bencana di programnya. Iya, so kalau memang betul orang tahu akan terjadi bencana, tolong dong kasih tahu kalau mau ada gempa, mau ada puting beliung, tolong kasih tahu. Enggak ada. Tapi pas ada virus Omikron, waktu dulu teh, Omikron, tapi Umi itu dengan abinya enggak tuh? Sampai ditetapkan tanggalnya, coba. Bulan Desember tanggal sekian. Berarti ini diprogram ini. Ini buatan manusia nih kalau begini. Ya seperti sekarang katanya mau ada resesi apalah gitu. Berarti diprogram. Ya Allah. Makanya kita harus semakin meningkatkan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang memang ingin ngerjain manusia gitu ya. Padahal dia sendiri nggak tahu usianya sampai kapan. Baik, kita baca doa ini. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Sampai sini saja sudah luar biasa maknanya. Ya Allah, dengan ilmu Engkau terhadap yang gaib, termasuk alam kubur gaib, hanya Engkau yang maha tahu tentang alam gaib. Apa yang akan terjadi besok, lusa, aku tidak tahu. Apakah aku masih bernafas besok? Ataukah besok sudah ditangisi keluarga? Hanya Engkau yang maha tahu. Wa qudratikal khalqi, dan Engkau maha kuasa untuk mengubah keadaan makhlukmu. Kalaulah umpamanya ada yang disebarluaskan ancaman berat kepada masyarakat ini,
Engkau ya Allah Maha Kuasa untuk merubahnya. Kalau ada orang yang punya program berbuat jahat, Engkau Maha Kuasa ya Allah untuk membatalkannya. Ya, ketika kita pokoknya mendapatkan ancaman, doa ini sangat luar biasa nih. Wa qudratika al khalqi, Engkau Maha Kuasa untuk merubah keadaan makhluk. Ya Allah, ada yang mengancam aku, berikan kepadanya hidayah agar tidak jadi mengancam. Jangan dibaliknya, ya Allah ada yang mengancam kepada aku, matiin aja dia ya Allah segera. Kalau nggak mati kan kesel kitanya. Ya, sudah berdoa agar dia mati kok masih hidup, jadi juga ngancamnya, kesel kita. Gimana nih, Allah dengar enggak doa aku? Allah mendengar, cuma luruskan niat kamu saat berdoa. Ada baiknya dipahami. Hadis menyatakan bahwa dakwatul mazlum itu laisa bainahu wa bainallah hijab. Ketika orang dizalimi dan dia berdoa memohon kepada Allah, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Alangkah baiknya manfaatkan kesempatan tersebut mendoakan orang yang berbuat zalim supaya mengakhiri kezalimannya. Berdoa untuk orang yang berbuat zalim agar dia mendapatkan hidayah. Jadi ibadah buat kita. Dan akan nikmat buat kita. Allahumma bi'ilmika al-ghaiba wa qurratika al-khalqi ahyini ma'alimta al-hayata akhiran li wa tawaffani idza alimta al-wafata akhiran li. Baik, sebelum saya terangkan doa ini, kita baca dulu ceritanya ini ya. Ceritanya bagaimana? Dari Qais bin Ubad qala, Qais bin Ubad berkata, Ammar bin Yasir shalla bil qaum, dia salat menjadi imam, salatan akhaffaha, salat dengan bacaan yang pendek, yang ringan. Ringan ukuran dianya, bukan ringan ukuran kita. Ringan ukuran kita makan kulhu, cadangannya inna atau inna gitu. Nah, tapi ringan buat dia, ya mungkin surat Al-A'la terlalu ringan itu. Faka'annahum ankaruha. Ketika Ammar bin Yasir selesai sholat, jamaah itu kelihatan kecewa. Kenapa sebentar sekali ini bacaan ayatnya? Gitu. Kecewa mereka. Ini menggambarkan bahwa Ammar bin Yasir kalau jadi imam membuat makmum tenggelam dalam nikmatnya wahyu Allah. Membuat makmum menikmati bacaan Al-Quran. Karena sekian banyak sahabat yang sering menjadi imam memang oleh Allah diberi nikmat membaca Quran dengan suaranya yang bagus. Dan Rasul itu pembawa suara yang merdu, itu Rasul itu. Cara nugas dengar wae. Enggak sih, saya enggak pernah dengar. Cuma Rasul bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ma'adzinallahu li syai'in ma'adzina li nabiyyin hasni sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bihi." Rasul bersabda, Allah tidak menurunkan izin sebanding dengan izin yang Allah berikan kepada Nabi pembawa suara merdu. Izin apa? Izin memilih irama untuk membaca Al-Quran saat beliau membacanya dengan suara nyaring. Jadi Rasulullah biasa membaca Al-Quran dengan suara nyaring, terutama lagi sholat, terdengar oleh para sahabat. Para sahabat menikmati betul mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Irama yang mana yang Rasulullah pakai, yang Rasulullah gunakan? Mana ada yang mampu mengikuti irama Rasul? Karena irama yang digunakan Rasulullah itu kan irama yang muncul dari hati dan dari perasaan dan dari penjiwaan. Tidak hanya sekedar memikirkan irama apa, tapi bagaimana betul-betul yang keluar dari Rasulullah itu adalah Al-Quran dengan indah. Indah dirasakan, indah didengar, indah dipahami. Ada seorang ahli irama membaca Al-Quran di Saudi Arabia. Syekh, ini pemuda, imam masih muda namanya Muhammad Ghazali, Al-Qari Muhammad Ghazali. Ditanya dia, seperti apa makomnya Rasulullah, irama yang digunakan Rasulullah untuk membaca Al-Quran? Dia menjawab, makomur Rasul la yudriku ahad. Irama yang digunakan Rasulullah gak mungkin ada yang mampu menirunya. Subhanallah. Jadi irama membaca Al-Quran itu sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah disiapkan sebelum Al-Quran turun. Orang-orang Arab itu berlomba
dalam menyampaikan, menyajikan bacaan syair-syairnya dengan irama itu. Dan untuk bentuk syair yang terkenal di kalangan para ahli syair itu ada 16 yang disebut dengan bahar. Saya dulu pernah belajar ilmu syair, itu ada 16 ketukan, ada 16 nama. Kalau di Sunda namanya ada dangdang gula, ada kinanti, ada yang deh asmarandana, ada teu apal. Ya, nah dalam syair itu ada yang begitu tuh. Dan ketika Al-Quran turun, digunakanlah irama-irama yang dikenal oleh orang Arab untuk Al-Quran, ternyata berkembang jauh dengan Al-Quran. Berbeda soalnya. Kalau umpamanya saya ambil contoh, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, kan disambut dengan syair, Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Irama itu kita gunakan untuk Al-Quran bagaimana? Wa nufikha fis-sur. Beda kan ya? Tapi mirip. Wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdath ila rabbihim yansilun. Tala'al badru alaina. Mirip. Bolehlah nanti ibu-ibu tadarusan pakai itunya, iramananya. Ibu yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Waladdallin. Lanjut ibu berikutnya, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bisa enggak kira-kira? Gampang lah. Gitu ya terus sampai akhir. Dan itu kata ahli maqamat termasuk yang disebut dengan maqam asli orang Mekah. Wallahu alam Rasulullah seperti apa maqamnya. Ya, baik, kita lanjutkan. Ammar bin Yasir menjadi imam. Bacaan Qur'annya pendek-pendek, kecewa para sahabat, para makmum. Tetapi untuk meyakinkan, kata Ammar bin Yasir, alam utimmar ruku'a was sujuda, bukankah aku berikan waktu untuk kalian menyempurnakan sholat dengan panjangnya ruku, lamanya ruku dan lamanya sujud. Berarti Ammar bin Yasir waktu itu lama rukunya, lama sujudnya, memang dikurangi panjang suratnya, tapi diperpanjang ruku dan sujud. Silahkan berdoa sebanyak-banyaknya saat ruku dan sujud. Emang apa yang engkau baca waktu sujud, waktu ruku? Maka Ammar bin Yasir berkata, amma inni da'autu fiha bidu'ain kana Nabi SAW yad'u bihi. Aku berdoa waktu sujud dengan doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Apa itu? Itulah yang tadi. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika ala khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li. Jadi inilah doa yang biasa dibaca Rasulullah saat ruku dan sujud. Mudah-mudahan bulan depan saya kesini lagi, Bapak dan Ibu sudah hafal doa ini. Siap? Sudah hafal? Iya, tapi kan gimana cara menghafalnya lagi sujud? Ya, menghafalnya di luar sujud. Artinya sering-sering baca doa ini di luar sujud. Nanti lama-kelamaan hafal waktu sujud. Sebab tidak mungkin kan waktu sujud membaca doa sambil melihatnya. Gimana caranya? Lagi sujud melihat tulisan, enggak jadi sujudnya. Aduh, udah terang tuh di luar. Iya, soalnya sekarang makan mulainya agak cepat ya. Baik, kita baca aja bersama-sama ya. Tapi nanti saya terjemahkan dulu sepotong. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi ahyini ma'alimtal hayata akhiran li wa tawaffani idza alimtal wafata akhiran li. Ya Allah, Engkau Maha tahu malah alam gaib, masa depan yang kami sama sekali tidak tahu. Gaib ini ada tingkatan-tingkatannya. Untuk kita, Rasul itu gaib kan, karena nggak ketemu. Maka kita beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, beriman kepada yang gaib karena kita tidak bertemu. Untuk sahabat tidak gaib Rasulullah itu, kerasulannya yang gaib.
Nabi Muhammad tidak gaib, dan banyak diperlihatkan oleh Allah kepada masyarakat bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad. Mukjizatnya begitu banyak. Buat orang Arab tentu berbeda keimanan kepada Rasul dengan kita. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kerinduan di hadapan para sahabat, rindu ingin bertemu dengan jamaah al-hidayah. Allahu Akbar. Kapan Rasul bersabda begitu? Memang enggak nyebut jamaah al-hidayahnya, tapi sifat-sifatnya. Beliau bersabda, "Wadidtu an qad ra'aitu ikhwanana." Aku sangat rindu ingin bertemu dengan ikhwan kita. Ya Rasulullah, engkau bilang ikhwan kita, yang dimaksudkan siapa? Alas Nabi ikhwani, bukankah kami ikhwan engkau? Rasul bersabda, "Bal antum ashabi." Bahkan kalian sahabatku. Ikhwan kita yang kukatakan tadi adalah orang-orang yang beriman padaku yang belum lahir pada saat ini. Nah, kita kan waktu Rasulullah bersabda begitu belum lahir. Semoga kita termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai yang dirindukan Rasul. Ya Allah, sangat nikmat kalau kita dirindukan Rasul. Berarti benar-benar kalau kita menyebutkan Assalamu alayka ayyuhan Nabi, Rasul bahagia menyampaikan jawaban salam kita. Senang sekali kita mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan Nabi, keselamatan semoga tercurah kepada engkau wahai Nabi. Rasul langsung membalas wa alaikassalam, semoga kamu juga selamat. Rasul yang menyatakan semoga kamu selamat, pasti diijabah kalau Rasul yang berdoa. Makanya sering-sering mengucapkan salam kepada Rasulullah itu. Salawat dan salam kepada Rasul sering-sering itu supaya kita memang mendapatkan jawaban dari Rasulullah. Baik. Ahyini ma'alimtal hayata khairan li, ya Allah, hidupkan aku selama kehidupan menurut engkau lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza antal alimtal wafata khairan, dan wafatkan aku manakala sudah pasti apabila aku wafat itu kebaikan buatku menurut engkau. Jadi ini memohon husnul khatimah dan memohon taufik hidayah kalau diberi kehidupan panjang, diberi umur panjang, dan memohon husnul khatimah manakala ajal sudah tiba. Sampai di situ saja sudah lumayan ya hadis ini ya, doa ini. Coba diikuti ya, saya bacakan dan diikuti bersama. Allahumma bi'ilmikal ghaiba, bi'ilmikal ghaiba, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika alal khalqi ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Ya, baru sampai di situ aja dulu, tapi tidak sempat ngapalkan artinya. Ada bukunya di mobil? Ada. Bagi yang perlu bisa ada di mobil bukunya ya. Bukan promosi, bukan ngasih informasi. Beda tuh promosi, di masjid gak boleh, tapi ngasih informasinya bagus. Ya. Dan buku-buku yang saya tulis sejak awal, dari mulai jilid 1 sampai jilid 8 surat Al-A'raf sampai surat Yasin, sudah saya wakafkan untuk pondok pesantren. Jadi kalau ada dana masuk melalui buku, langsung untuk santri dan untuk para gurunya, para ustadznya, insya Allah. Dan saya sekarang sedang melanjutkan, sebetulnya sudah 12 jilid. Jadi dari Al-Fatihah sampai Al-A'raf 8, tambah Yasin, tambah Al-Muluk, tambah Al-Fil, tambah Al-Kautsar. Al-Kautsar walaupun cuma 3 ayat lebih tebal daripada surat Yasin, karena itu jadi 3 bab. Jadi 1 ayat 1 bab. Berarti sudah berapa? 12 jilid. Dan sekarang sedang saya susun buku doa-doa dalam Al-Quran. Jadi tadabbur doa. Doa saja dalam Al-Quran, dimasukkanlah doa-doa dari hadis supaya lebih aplikatif lah, terutama bagi para sepuhnya. yang para sepuh wah, diajak membaca surat Al-Muluk umpamanya bicara tentang masalah
langit, bumi, masalah udahlah, aku mau udah lewat itu mah. Maunya banyak doa aja. Makanya saya pun sekarang mau fokuskan dulu untuk membahas doa-doa dalam Al-Quran. Dan doa dalam Al-Quran itu ada yang diawali dengan Rabbana, ada Rabbi, itu beda fokusnya itu. Insya Allah ini mungkin wallahu alam berapa halaman lah nanti luas. Baik, dicukupkan dulu. Tidak ada yang bertanya kan? Ya. Kok pakai tidak, ini susah tuh. Ya, karena saya harus ngisi langsung di sana. Jam 7 sudah harus berada di taklim baru, taklim di sana. Saya kemarin janji kepada para santri jam 7 saya mulai, makanya mulai jam 6 santri tilawah dulu. Jadi di pesantren itu jam 6 santri menyampaikan hafalan 1 juz, hafalan ya, didengarkan 1 orang menyampaikan hafalan, nanti jam 7 masuk saya ngisi pengajian. Baik, demikianlah hamba-hamba Allah yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana ya rahman ya rahim ya alim ya alimal ghaibi wasyahadah. Nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nuhibbuk wa nuhibbu ma yuhibbuk faqarrib ilaina ya rabbana bima yuhibbuk. Allahumma ya rabbana, kami mencintai Engkau, mencintai Rasulmu. Berikan kepada kami ya Allah kemudahan beramal untuk dapat cinta-Mu dan cinta Rasul-Mu. Pertemukan kami ya Rabbana di akhirat dengan Rasul-Mu untuk mendapatkan syafaatnya. Dan berilah kami nikmat bertemu dengan Engkau ya Allah. Allahumma matina bin nazari ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.